Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar. Ketemu lagi di segmen posesif atau pose intensif, di mana di segmen ini kita akan kembali membahas sebuah pose dengan lengkap mulai dari alignment, manfaat, dan juga pantangan-pantangannya jika ada. Pada segmen posesif kali ini kita akan membahas triangle pose atau dalam bahasa Sanskritnya disebut Trikonasana. Saya ulangi sekali lagi, Trikonasana, yang mempunyai arti trikona, artinya tiga sisi atau yang biasa kita sebut segitiga. Nah, bagaimana sih cara melakukan pose ini dengan aman? Dan apakah ada larangan-larangan bagi orang yang mempunyai riwayat sakit tertentu? Sabar dulu, sebelum kita mulai ke penjelasannya, seperti biasa untuk kamu yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, biar nggak ketinggalan video terbaru. Nah, untuk pose Trikonasana sendiri, kita mulai dari posisi berdiri, kemudian buka kakinya dengan sangat lebar. Selebar apa? Selebar tangannya. Jadi tangannya di sini, sesuaikan kakinya juga. Nah. Kemudian letakkan tangannya di pinggang, putar jari kakinya yang kiri ke arah samping. Ya, pastikan jari kakinya ke arah samping mengarahnya. Kemudian luruskan punggung, ambil nafas, jari-jari kakinya yang belakang ditekan, begitu juga dengan bagian luar kakinya yang kanan. Ambil nafas, angkat dua tangan, luruskan punggung. Buang nafas, dorong bokong kanannya jauh ke arah samping dan panjangkan dua-dua pinggangnya ke sisi kiri. Sampai kalian tidak bisa menjangkau lagi, kemudian pelan-pelan turunkan tangan kirinya di atas tulang kering, tangan kanannya ke atas. Pandangan boleh lihat ke arah depan, ke arah bawah, atau lihat ke arah atas. Tapi kalau misalkan ke arah atas kurang nyaman, cukup lihat ke arah depan saja. Sementara untuk posisi tangannya yang di bawah, option 1 boleh di sini di atas tulang kering. Tapi kalau kalian di sini merasa terlalu intens, lebih naik lagi nggak apa-apa. Tapi jangan press lututnya. Alternatifnya dari ini adalah kita menggunakan balok. Silakan ambil balok. Nah, kalau tadi di posisi ini terlalu intens atau kurang nyaman, silahkan gunakan baloknya. Ya, di posisi ini. Mendorong jauh pinggangnya ke arah samping, memanjangkan dua-dua pinggangnya juga ke arah yang berlawanan. Ambil nafas, buang nafas, tekuk lututnya dulu, angkat badannya pelan-pelan, bawa aja baloknya, dan taruh di sisi kanan kalian. Kita setup lah dari awal lagi, letakkan dua tangan di pinggang, ambil nafas, luruskan punggung, buang nafas, silakan putar jari-jari kaki kanannya ke arah samping. Mulai sejajarkan tumit kaki kanan dengan bagian arching kakinya yang kiri. Bagian arching itu yang ini. Di pertengahannya. Oke, jika sudah di sini, ambil nafas, buka tangannya lebar, luruskan punggung. Buang nafas, dorong pinggang kirinya ke samping, dadanya tetap di tengah ya, tidak back bend atau tidak lean forward juga, tidak ke depan. Tarik jauh, tarik jauh, tarik jauh, tarik jauh. Kemudian letakkan tangan kanannya, boleh di pergelangan kaki, tangan kiri ke atas tinggi, atau di lantai. Kalau sampai di lantai silahkan, kalau misalkan gak nyaman gunakan balok di posisi nomor 3, atau di nomor 2, atau lebih turun lagi. Silakan di-adjust, sesuaikan dengan keadaan badan masing-masing. Pastikan kedua telapak kaki dipijak kuat. Ambil nafas, buang nafas. Kemudian tekuk lututnya yang kanan, inhale, angkat badannya perlahan, exhale, kita kembali ke posisi berdiri. Nah, ada banyak variasi dari pose Trikonasana ini. Kalau tadi variasi yang biasa dengan tidak ada keluhan di badannya. Sementara untuk keluhan-keluhan yang lain, saya akan contohkan menggunakan media tembok. Untuk mereka yang mempunyai keluhan pada jantung, kita menggunakan media tembok sebagai support untuk badan kita. Silahkan menempel di tembok. Sama seperti tadi, buka kakinya lebar. Buka kakinya lebar. Sesuaikan dengan tangannya. Kemudian putar jari-jari kakinya yang kiri ke arah samping. Tempelkan saja badannya ke arah tembok ya. Kemudian ambil nafas, luruskan punggung, dorong bokong kanannya ke samping, panjangkan pinggang.
Kemudian buang nafas, tangan kirinya turun ke pergelangan kaki atau ke tulang kering. Atau kalau misalkan kalian lebih nyaman pakai balok, silakan gunakan baloknya. Ya, letakkan baloknya di sini, buka dadanya ke arah samping, cukup lihat ke arah samping saja. Ambil nafas, variasi dari pose ini. Kalau yang mempunyai darah tinggi, kalian cukup lihat ke arah bawah. Posisi tangan boleh tetap di pinggang atau diangkat. Nah, sementara untuk kalian yang mempunyai keluhan di bagian leher, tidak disarankan menengok ke atas karena akan terjadi tekanan di bagian lehernya. Untuk posisi tangan boleh tetap di atas atau di pinggang saja. Oke, pelan-pelan kita kembali, lututnya yang kiri ditekuk, ambil nafas, angkat badannya, dan buang nafas, putar jari-jari kaki kirinya ke arah depan, kita lakukan ke arah sebaliknya ya. Jari-jari kaki kanan, silakan menghadap ke samping, letakkan dulu balok, ambil nafas, letakkan tangan di pinggang, panjangkan punggung, buang nafas, dorong bokongnya yang kiri ke samping, panjangkan badannya, dan turunkan tangan kanan di atas balok, tangan kirinya tetap di pinggang atau ke atas. Sama kayak tadi, kalau punya masalah jantung cukup tahan di sini atau lihat ke bawah. Yang punya darah tinggi lihat ke arah bawah juga. Sementara yang mempunyai masalah di bagian leher lihat ke arah depan atau lihat ke arah lantainya. Satu nafas lagi, inhale. Dan kemudian exhale, tekuk lututnya yang kanan, pelan-pelan badannya bangun. Dan kita kembali ke matras. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pose ini. Yang pertama adalah mereka yang sedang diare, pusing, dan tekanan darah rendah. Setelah kita tahu bagaimana melakukan pose ini, tentu saja lebih baik lagi jika kita mengetahui manfaat dari posenya. Yang pertama adalah men-stretching bagian ankle, lutut, paha, dan panggul. Yang kedua, memperlancar pencernaan. Yang ketiga, meredakan gejala menopause. Yang keempat, meredakan sakit punggung terutama untuk ibu hamil yang masuk pada trimester kedua pada kehamilannya. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat meredakan stres. Nah, itulah tadi segmen posesif kita. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk badan. Seperti biasa, like dan share video ini jika bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di segmen posesif yang akan datang. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan gunakan masker. Stay calm and healthy. Namaste.